لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: يا الله أطروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله. Aku serahkan seluruh perkaraku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Karena Allah lah yang basir, yang maha mengetahui dan melihat keadaan hambanya. Mari kita di malam hari ini, ayyuhal muasun, orang-orang yang memberikan takziah kepada Fatimah Az-Zahra, kita khusyukkan hati kita masing-masing, melepaskan semua penat, melepaskan semua kesibukan dunia. Kita duduk di majlis ini menginginkan mencurahkan air mata atas kesedihan Al-Mustafa sallallahu alaihi ya Rasulullah. Salawat dan salam untukmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alika al-madlumin al-muttahidin. Salawat untukmu beserta keluargamu yang madlumin, yang tercecer, yang terbunuh, yang terusir dari kotanya, yang terracuni. Wa ala alikal madlumin al-muttahidin. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya wa ibn maulaya Aba Abdillah. Duhai junjunganku, putra junjunganku, tuanku, putra tuanku Aba Abdullah Al-Husain. Ya rahmatallahi al-wasi'a wa ya baba. Wahai rahmat Allah yang luas di muka bumi ini adalah manifestasi rahmat Allah Al-Husain alaihi salam. Ya rahmatallahi al-wasi'a wa ya baba najatil ummah وسراج الظلمة وأبو الأئمة وجهت سلامي إليك يا Husain. Malam-malam seperti ini kita haturkan salam kita kepada Abi Abdullah. Assalamu ala man ghasluhu. Salam untuk seorang yang dimandikan dengan darahnya, basah dengan darahnya. Assalamu ala man ghasluhu damu wat turab kafur. Sedangkan turab tanah Karbala wangi karena berserak tumbuh warna orang-orang syuhada Karbala. والتراب كافور ونسج الريح أكفان
والقناة خطية نعشه. Sedangkan tombak sarana mereka menancapkan kepala-kepala syuhada di Karbala. Wal qanat khuttiyatun na'shu wa fi qulubi man walahu qabru. Sedangkan setiap hati pecinta yang berwilayah pada Al-Husain, disitulah bersemayam pusara Abi Abdullah di hati para mukminin wal mukminat. ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا وجه الصباح علي ليل مظلم. Matahari menjadi gelap bagi kami pecinta Ahlul Bait. Hari-hari kita mengerikan karena hanyut dalam nestapa dan duka Al-Mustafa, duka Al-Murtada, kesedihan Fatimah Az-Zahra, tangisan Hasan Al-Mujtaba atas adinda putra mereka yaitu Al-Husain الشهيد بكربلاء. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم قلقان تقلبني الهموم بمضجعي. Aku gelisah dalam tidurku, berpaling ke kanan, berpaling ke kiri ketika mengingat akan musibah Abi Abdullah. Seorang syair menggambarkan bagaimana keadaan para pecinta Abi Abdullah kalau sudah masuk bulan Muharram seperti ini, hari duka, hari nestapa, hari karbun wa bala. Qaliqan tuqallibunil humum bimadja'i wa yaharu fikri fi zaman ويدهم ما خلت أن الدهر من آجاته تروى الكلاب به ويضمن ضيغم. Ketika aku mengingat segarnya air Furat, kata seorang syair itu, bahkan binatang pun, bahkan anjing pun dipersilahkan dan bebas minum air tersebut. Sedangkan Abi Abdullah Al-Husain dengan putra-putranya, dengan orang-orang yang ada, segerombol pecinta Al-Husain alaihi salam, mana'uhu minal ma', mana'uhu an yashrabil ma', sampai dikatakan Husain ayuqtalu dham'anan Husainun bi Karbala. Akankah Al-Husain alaihi salam terbunuh dalam keadaan kehausan di Karbala. Wa fi kulli udwin min anamilihi bahru. Sedangkan setiap kalau beliau menghendakkan dari jemarihnya akan keluar air segar. Wa waliduhu saqi 'alal haud fi ghadin. Sedangkan ayahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah kelak yang akan membagi-bagi air di telaga Kausar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Wa waliduhu saqi 'alal haud fi ghadin wa Fatimatun ma'ul Furat. Sedangkan Fatimah, air Furat itu sebagai mahar pernikahan Fatimah. Ma'ul Furati laha mahru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau berbaring di atas ranjangnya yang kemudian maradha fihi wa tuwfiya fi, yang beliau sakit sampai menghantarkan datang ajalnya, kematian Ar-Rasulul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam detik-detik terakhir itu beliau memanggil putra-putranya, memanggil Al-Hasan wal Husain, kedua cucunya, Ainal Hasanun, Ainal Husain. Kemudian datang Al-Husain alaihi salam, merobohkan tubuhnya di samping Rasulullah yang
mulai tidak berdaya karena sakit tersebut, berada di ranjangnya. Anfasuhul akhirah, nafas-nafas terakhir Rasulullah hanya menginginkan untuk melihat Hasan dan Husain, hanya ingin melihat Amirul Mukminin alaihi salam. Bahkan dalam riwayat yang saya baca, Allahumma la tumitni hatta turiyana wajha Ali. Ya Allah, jangan izinkan aku ambil nyawaku sebelum hari ini aku memandang wajah saudaraku Ali bin Abi Thalib. Demikian kecintaan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian memanggil Hasan, memanggil Husain. Ketika Husain berada di dekapannya, dikatakan Rasulullah berkeringat sehingga keringat itu bercucuran di tubuh Abi Abdullah. Kemudian didekap erat-erat oleh Rasulullah. Kemudian sama Rasulullah dipeluk cucunya Husain dengan cucuran air matanya, berkata, Mali wali Yazid, apa salahku dan apa yang akan dilakukan Yazid yang akan melakukan pembunuhan kepada putraku ini? Apa dosaku, apa salahku sehingga Yazid membunuh putraku kesayangan tersebut? Kemudian cerita yang lainnya sebelum kita masuk dalam pembahasan. Ketika Al-Hasan wal Husain duduk diciumi oleh Rasulullah. Bahkan di situ ada seorang perawi yaitu Al-Ansari melihat Rasulullah menciuminya. Ditanya, sahabat ini bertanya, atuhibbuhuma, akankah engkau mencintai dua sosok putra ini, dua sosok cucumu ini wahai Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, kaifa la uhibbuh, bagaimana aku tidak mencintainya, mencintai Al-Hasan wal Husain, wa huma raihanatayya minad dunya asyummuhuma, dia adalah wewangianku di dunia ini dan aku selalu menciumi, mengecup Al-Hasan dan Al-Husain alaihi salam. Suatu ketika kejadian ini terulang. Al-Hasan datang didudukkan di samping kanannya, kemudian Al-Husain lari datang didudukkan di pangkuan kirinya. Ketika melihat ini, kemudian Rasulullah mencium Al-Hasan di bagian bibirnya atau di pipi dekat dengan bibirnya. Kemudian Al-Husain dicium oleh Rasulullah di bagian lehernya. Kemudian Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam beranjak dari pangkuan kakeknya Rasulullah menuju ke kamar. Di situ ada ibundahnya Fatimah Az-Zahra. Kemudian Al-Husain alaihi salam berkata, Ummah, qabbilini fi fami. Wahai ibundahku, coba ciumlah aku di bagian bibirku. Adakah bau aroma tak sedap yang keluar dari bibirku? Kemudian dikatakan Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha qabbalatha, dicium putranya ini Husain. Kemudian beliau mengatakan, atyabu minar rih yabni, lebih wangi daripada seluruh wangian yang ada bibirmu wahai Husain. Kemudian beliau menangis, wahai Ummah, wahai Fatimah Az-Zahra, kenapa setiap kali abangku Al-Hasan dicium oleh kakekku Rasulullah di bagian bibirnya, kemudian aku tidak dicium bagian bibirnya melainkan bagian leherku? Ditonton anak ini oleh Fatimah Az-Zahra menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, ya abatah, ya Rasulullah. Husain bertanya, pertanyaan tersebut diulang di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencucurkan air matanya. Beliau mengatakan, bunayyati Fatimah, putriku, duhai Fatimah Az-Zahra, hada Jibril qad akhbarani, ini Jibril telah mengabarkan kepadaku, bi anna waladi hada, sesungguhnya putraku ini, fa asyara ila Imam Al-Hasan, beliau akan terbunuh dalam keadaan diracuni sehingga membiru, sehingga menghijau sekujur tubuhnya. Maka aku mengecup untuk mengambil berkah daripada bibir yang kelak akan menelan daripada racun tersebut. Wa ammal Husain alaihi salam fa syahidu hadhihi al-ummah, adapun Husain adalah kakeknya ini, cucuku, aku cium daripada leher ini adalah mawadi'us suyuf, tempat mereka akan menyayatkan pedang tersebut. Wa qad huzza ra'suhu min badanih, dan akan dilepaskan kepala dari tubuhnya, maka aku cium lehernya. Awaili ala Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Al-Imam Al-Hasan ketika beliau
sampai setelah wafat ibundahnya, wafat ayahnya, kemudian di hari akhir ketika beliau telah meneguk racun dari istrinya tersebut, membiru tubuhnya, beliau yajudu binafsih. Al-Imam Al-Hasan menghampirinya, kemudian menangis, mengatakan, "Akhi Al-Hasan, duhai abangku Hasan." Kemudian melihat abangnya Al-Hasan kepada Al-Husain, "Duhai Husain, akankah engkau menangis untuk diriku?" "Na'am wahai abangku." "Kenapa engkau menangis?" "Lima yusna'u bik." Apa yang mereka lakukan atas dirimu, engkau diracuni. Kemudian beliau meneteskan air matanya, mengatakan, "La yaum ka yaumika ya Aba Abdullah." Tidak ada hari seperti hari-harimu wahai Aba Abdullah. "Yazdalifuna ilaika salasuna alfa." Kamu akan dikepung 30.000 pasukan, semuanya yataqarrabuna ilallah bidamik. Mereka merasakan akan mendekatkan diri kepada Allah dengan mencurahkan darahmu wahai Aba Abdullah Al-Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasaya'lamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun wal 'aqibatu lil muttaqin. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, li dzikr al-Husain sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. Ayuhal muwalun, pecinta keluarga Rasulullah, a'zamallahu ujurana wa ujurakum bisyahadati sayyidina wa maulana Al-Husain alaihi salam. Semoga Allah melipat gandakan rasa kesedihan dan menggantikan kesedihan dan hati ini menjadi sawab yaumal akhirah ketika bertemu dengan Abi Abdullah Al-Husain, bertemu dengan kakek Al-Husain, bertemu dengan ibunda Al-Husain, dengan ayah Al-Husain dan keturunan Al-Husain yang disucikan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan antum ayyuhal muwalun, antum para pecinta, para pengikut yang mengikuti madrasah Ahlul Bait, a'zamallahu ujurakum wa hani'an lakum. Ucapan bela sungkawa terdalam dan ucapan selamat karena antum adalah khawasul khawas. Antum adalah orang pilihan dari sekian banyak jutaan manusia, kemudian duduk di majelis ini untuk sekedar diulang kembali musibah yang telah terjadi ribuan tahun dan masih rasanya begitu panas spiritual Al-Husain alaihi salam sehingga air mata kita berderai atas musibah Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Di malam ini ayat tadi yang saya bacakan adalah kalimatnya ikhwatu Yusuf, anak-anak Yakub, datang kepada ayahnya ketika tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan, berupaya melakukan pembunuhan kepada saudaranya sendiri, adiknya sendiri, yaitu Yusuf As-Siddiq. Kemudian ketahuan setelah lebih dari puluhan tahun datang kepada ayahnya isa'an yabkun, dalam keadaan menangis, bertawassul melalui ayahnya An-Nabi, ayahnya yang Nabi tersebut mengatakan, "Ya abana, wahai ayah kami, wahai bapak kami, istaghfir lana dunubana." Mohonkan istighfar untuk kami kepada dari Tuhanmu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Ini bukti bahwa mereka bisa untuk melakukan istighfar, bisa langsung kepada Allah tabaraka wa taala, akan tetapi mereka menjadikan wasilah ayahnya An-Nabi sebagai perantara antara mereka dengan Allah, sehingga Allah akan memberikan maghfirah. Dan ayahnya mengatakan, "Saufa astaghfir lakum rabbi." Aku akan memohonkan istighfar kepada kalian. Kemudian datanglah maghfirah tersebut. Dan di malam ini kita perlu ketahui bahwa kita bisa mungkin menggapai Allah tabaraka wa taala tanpa melalui wasithah, tanpa melalui wasilah apapun. Akan tetapi kami meyakini Al-Husain alaihi salam adalah salah satu wasilah terbaik kita untuk mengenal Allah tabaraka wa taala.
Salah satu cara kita mengenal Allah, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah melalui Al-Husain alaihi salam. Dan kajiannya adalah kita akan ambil bagian penggalan daripada ziarah Ashura Al-Imam Al-Husain alaihi salam yang diriwayatkan langsung oleh Al-Imam Al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alaih. Beliau yang meriwayatkan ziarah Ashura tersebut meminta kepada Allah. Apa kalimatnya yang saya akan ambil, dan ini kajian telah saya sampaikan di malam-malam sebelumnya dan terus berkelanjutan insyaallah sampai selesai pembahasan tersebut, yaitu Allahumma ij'alni indaka wajihan bil Husaini alaihi salam fid dunya wal akhirah. Al-Imam, Imam Maksum bukan lagi ucapan seorang perawi, bukan lagi allamah, bukan lagi penulis, bukan lagi mujtahid, bukan lagi manusia biasa, melainkan imamun ma'sumun muftaradut ta'ah, meminta kepada Allah, Allahumma ij'alni, ya Allah jadikanlah aku di sisimu indaka ya Rabb, untuk mendapatkan maqam indak, orang-orang yang mendatangkan wajahah, memiliki keistimewaan, orang-orang yang terpandang di sisimu bi barakatil Husain alaihi salam. Allahumma ja'alni indaka wajihan bil Husain, berkat Al-Husain alaihi salam fid dunya wal akhirah. Bukan cukup di dunia, melainkan aku mendapatkan wajah, orang yang wajih, orang yang terhormat, orang yang memiliki konektivitas, memiliki hubungan, memiliki berbagai macam dengan Allah di dunia dan di akhirat. Kalau imam memohon kepada Allah supaya mendapatkan kedudukan di sisinya berkat Al-Husain, maka kita memohon pula seperti yang dimohonkan oleh imam. Bagaimana caranya sehingga kita bisa menggapai wajih indallah wa wajih indal Husain alaihi salam, sehingga insyaallah kita semuanya menjadi wujaha'il Husain alaihi salam, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dikenal oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Kalau semua kita berupaya mengenal Al-Husain, satu hal yang biasa, tapi kalau Imam Al-Husain mengenal kita satu persatu bi asma'ihim wa asma'abaihim, mengenal mereka dan mengenal ayah mereka, inilah yang perlu kita kaji, inilah yang perlu kita rajut sehingga kita mendapatkan wajih indal Husain alaihi salam, sehingga kami terpandang di sisi Al-Husain alaihi salam. Caranya sehingga kita bisa menjadi sosok yang wajaha indal Husain, orang yang terpandang di sisi Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Di malam sebelumnya kita sampaikan melalui jalur ma'rifah kita bisa terpandang, dikenal dan mendapatkan wajah indallah wa indal Husain melalui jalur ma'rifah, kema'rifatan kita, keilmuan kita, pengetahuan kita kepada Al-Husain. Seperti ungkapan bahasa Indonesia yang terkenal, tak kenal maka tak sayang, maka melalui jalur pertama dan kita telah sampaikan. Kemudian jalur kedua adalah melalui jalur al-khidmah, melalui jalur kita mendedikasikan diri khidmat, menjadi khadimul Husain alaihi salam. Kita berupaya khidmat pada Abi Abdullah sehingga kita mendapatkan wajah indal Husain, kita menjadi wajih indal Husain. Dan malam ini adalah berupaya melalui jalur al-hub wal mawaddah sehingga kita mendapatkan wajih indal Imam Al-Husain alaihi salam melalui jalur kecintaan kita kepada Abi Abdullah. Kalau ingin kita mendapatkan porsi di sisinya, merajut hubungan, maka perlu ada cinta kita kepada Abi Abdullah Al-Husain, hubbul Husain alaihi salam. Kalau mereka para sahabat Al-Husain mencintai Al-Husain, membiarkan tubuhnya, jiwanya murah untuk Abi Abdullah Al-Husain. Bahkan habis ketika Yaum Ashura, hadis yang begitu populer, tarikh yang begitu terkenal, dia ketika hendak maju melawan musuh-musuh Al-Husain, orang-orang durjana tersebut melemparkan anak pedangnya, melemparkan tamengnya, melepas baju perangnya. Kemudian sahabatnya, orang-orang terdekatnya mengatakan, ajunin saya Abis, akankah kamu telah gila wahai Abis? Dijawab, hubbul Husain ajannani. Cinta kepada Al-Husain alaihi salam telah menjadikan aku junun, telah menjadikan aku gila. Cinta pada Al-Husain telah merubah semua pandangannya. Suatu hal yang menakutkan menjadi satu hal yang nikmat. Bahkan mereka berupaya untuk bisa hari tersebut
berupaya totalitas untuk Abi Abdullah, maka mereka mendapatkan wujaha'il Husain melalui hubbuhum lil Husain, melalui kecintaan mereka kepada Al Husain. Dzauban li Abi Abdullah, hanyut masuk totalitas dalam kecintaan kepada Abi Abdullah Al Husain. Dan cinta pada Abi Abdullah Al Husain, begitu banyak riwayat yang mengatakan tentang berbagai macam kecintaan kita kepada Abi Abdullah dan itrahnya. Khususnya malam ini, malam keempat atau malam ketiga, kita menyebutkan tentang kecintaan kepada Abi Abdullah Al-Husain. Diriwayatkan dari Abi Ayyub Al-Ansari, dakhaltu ala Rasulillah, kemudian beliau bertanya, aku masuk kepada Rasulullah, apakah kamu mencintai dua putra ini, Al-Hasan wal Husain? Fa kaifa la uhibbuh, bagaimana aku tidak mencintainya? Dia adalah wewangianku, dia adalah cucuku, dia adalah lahmuhuma lahmi wa damuhuma dami, darahnya adalah darahku, dagingnya adalah dagingku, darah daging Rasulullah Al-Hasan wal Husain. Maka Rasulullah mencintai Al-Hasan wal Husain alaihi salam. Kemudian ada diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, man ahabbani, man ahabba hada faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai ini, menunjuk kepada Al-Husain alaihi salam, barang siapa yang cinta kepada Al-Husain, maka dia seyogyanya, hakikatnya dia telah mencintai diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian riwayat yang lainnya, ketika ada Al-Hasan wal Husain datang, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, bersabda beliau, man ahabbani, barang siapa yang cinta padaku, pada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ahabba hadain, dan mencintai dua orang ini, Al-Hasan wal Husain, wa abahuma, dan mencintai ayah mereka berdua, yaitu Amirul Mukminin Ali, wa ummahuma, dan mencintai ibundahnya Fatimah Az-Zahra, ibunda mereka berdua, kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Kalau ingin untuk menggapai seperti mereka, bukankah hadis yang begitu populer, al-mar'u ma'aman ahab, law anna rajulan ahabba hajaran la husyira ma'ah. Kalau seseorang ini akan dibangkitkan dengan siapapun yang dicintai, kalau dia cinta dengan batu, maka Allah akan izinkan dan dibangkitkan dengan batu yang sama yang dia cintai. Bagaimana kalau yang kita upayakan untuk cinta ini adalah Abil Ahrar, Sayyidus Syuhada Al-Husaini alaihi salam. Sehingga kalau kalian, wahai umat muslimin, wahai semuanya umat la ilaha illallah, kalau cinta pada diriku, cinta kepada Al-Hasan wal Husain, cinta kepada ayah mereka berdua dan ibu mereka berdua, maka kana ma'i, maka mereka akan bersamaku yaumal qiyamah fi darajati, di derajatku yang sama. Dan itulah antum ahibbati, para pecinta Ahlul Bait, para orang-orang Syiah Ahlul Bait yang mencintai, dan semua tahadiyat, tantangan yang ada di hadapannya. Bukankah setiap majalis kita sebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan akan wafat putranya ini Al-Husain alaihi salam. Kemudian Az-Zahra menangis. Kapan kejadian tersebut ya Rasulullah? Kejadian bahwa Al-Husain maktul ya Aba, wahai ayahku, akankah Al-Husain terbunuh, terzalimi, dicecer darahnya, tertumpah, mendapatkan mutilasi, diinjak-injak kuda dadahnya, dilepas tubuh kepala dari tubuhnya, wahakada. Kemudian Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha mencucurkan air matanya, na'am ibnati Fatimah, benar wahai putriku Fatimah, mata yakunu dzalik, kapan terjadinya itu wahai abata ya Rasulullah, akhbirni. Kemudian dikabarkan oleh Rasulullah kejadian tersebut, wahai ibnati Fatimah, khalin minni, ketika tidak ada lagi diriku, khalin minki, ketika tidak ada lagi dirimu, khalin min abi, tidak ada lagi ayahnya Amirul Mukminin, khalin min akhi, dan tidak ada lagi saudaranya. Makin menangis Fatimah Az-Zahra, abada wa man
yabki alaih. Kalau begitu, kalau tidak ada kami semua, siapa yang akan menangisi Aba Abdullah al-Husain? Kemudian inilah janji, nujaddidul ahad daiman sanawiyan, setiap tahun kami memperbaharui janji kita di hadapan Allah bahwa abad wallah ya Zahra ma nansa Husaina, selamanya duhai Zahra kami tidak akan pernah melupakan Husainmu. Kemudian dikabarkan bahwa Allah akan ciptakan, innallaha sayunsi'u lahu syi'atan jilan ba'da jil. Allah akan ciptakan pecinta-pecinta syiah-syiahnya dari generasi ke generasi ila yaumil qiyamah, dan itu adalah antum ahibbati, itu adalah antum ayuhal ikhwa wal akhwat yang duduk kemudian menangisi Abi Abdullah al-Husain alaihi salam. Dan beliau berkata, ana syahidu hadhil ummah, aku yang syahid dari umat ini. Ana syahid, aku yang syahid, syahidul abrah wa syahidul ibrah, aku yang syahid yang ditangisi dan diambil pelajarannya Abi Abdullah al-Husain alaihi salam. Maka kalau ingin kita kembali wajaha indal Husain, mendapatkan keterhormatan, konektivitas, hubungan dengan Abi Abdullah al-Husain alaihi salam, maka malam ini melalui jalur cinta kita pada Abi Abdullah. Kalau kita mendekat dengan mencintainya, selalu dekat dengannya, maka sayang, ada rasa sayang padanya, maka kita akan mendapatkan sisi kedekatan dengan Abi Abdullah secara spiritual, sisi kedekatan antara hubungan al-ma'mum wal imam. Bukankah imam adalah sosok pemimpin dan kita yang makmumnya, yang berimamkan Imam al-Husain alaihi salam, maka imam akan mengenal setiap makmumnya. Maka kita harus memposisikan diri kita sebagai makmumnya al-Imam al-Husain alaihi salam. Dengan apa? Dengan mencintai Abi Abdullah al-Husain alaihi salam. Kemudian saya akan akhiri dengan hadis Rasulullah yang begitu populer, kajian tentang cinta kepada Abi Abdullah al-Husain, yaitu hadis yang semuanya menceritakan, membawa hadis tersebut, yaitu ahabballah man ahabba Husaina. Hadis Rasulullah, beliau mengatakan, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husaina. Atau bacaan yang lainnya, ahabballaha man ahabba Husaina, Husainun sibtun minal asbat. Kalimat 3 kata yang perlu kita kaji di malam ini. Pertama, bahwa Husain adalah bagian dari Rasulullah. Husainun minni wa ana min Husain pernah saya sampaikan di majelis ini. Tapi yang titik beratnya kita akan bahas bagian kedua dari ucapan sabda Rasulullah, ahabballahu man ahabba Husaina, kemudian terakhir sibtun minal asbat. 3 kata ini, 3 kajian ini, kemudian kita akhiri majelis kita dengan tangisan tentang Fatimah al-Alila insyaallah. Al-Husain adalah yang dikatakan oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah Husainun minni, kita semuanya mengetahui. Husainun minhu, Husain dari Rasulullah, benar. Karena beliau adalah darah dagingnya, cucunya, putranya, kesayangannya. Fahuwa ibnu binti Rasulullah, beliau adalah putra dari putri Rasulullah. Maka benarlah ucapan Rasulullah ketika beliau mengatakan Husainun minni, Husain dariku. Kemudian wa ana min Husain, hada ulama membahas wa ana min Husain, dan aku Rasulullah dari Al-Husain. Bagaimana bisa? Semua mengkajinya. Bagaimana bisa Rasulullah dari Al-Husain? Kalau Al-Husain dari Rasulullah, benar darah dagingnya, keturunannya, hubungan biologis, ada darahnya, ada keturunan beliau. Husainun minni, na'am. Wa ana min Husain, lahu tafsir, banyak sekali para ulama mengkajinya. Wa ana min Husain, apa jangan-jangan sabda Rasulullah kurang tepat? Wal iyadu billah. Padahal Rasulullah sosok yang maksum, tidak mungkin. Maka Rasulullah mengucapkan kalimat yang benar, wa ana yakni Muhammad ibn Abdullah, nabiyil Islam, nabiyil khatim, afdalun nabiyyin minal anbiya wal mursalin, aku Muhammad minal Husain. Bagaimana bisa aku wa ana min Husain? Kaif yufassir dhalik? Bagaimana mentafsirkan ini? Bihamdillah kita punya ulama. Ulama itulah yang menjelaskan wa ana min Husain, artinya seluruh eliksir agama ini
seluruh para anbiya minal awwalin sampai diutusnya Nabi Muhammad, beliau adalah eliksir seluruh anbiya. 124.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah di muka bumi ini, semua keilmuannya, semua fadailnya, semua kemuliaannya itu berada pada Rasulullah. Maka Rasulullah adalah eliksir dari seluruh afdaliyah para anbiya wal mursalin. Kemudian yang afdal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua ajaran yang ada pada diriku, bimbingan syariatku ini akan tetap ada karena Abi Abdullah al-Husain. Wa ana min Husain, artinya ajaranku, syariatku, agamaku, dinul Islam, din Muhammadinil wujud, itu berada karena pengorbanan Abi Abdullah al-Husain. Laula al-Husain, maka mereka akan merubah dan mengganti semuanya. Sehingga wa ana min Husain, berkat Husainlah aku masih ada, ajaranku masih ada, Islam yang diturunkan padaku ada karena darah yang tertumpah di Karbala, karena perjuangan dan madlumiyahnya Al-Husain alaihi salam. Lidzikrihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sehingga para ulama meringkas dengan dua kata, Muhammadinil wujud, Husainiyul baqa. Agama ini ada karena Nabi Muhammad, karena beliau diutus yang mengemban risalah Islam, dakwah Islamiyah itu adalah Rasulullah, maka baqanya, keistimrariyahnya, keberlanjutannya agama ini bergantung kepada pengorbanan yang dilakukan Al-Husain di Karbala, sehingga menjadi madrasah di Karbala, menjadi madrasah yang dikaji ribuan tahun, dan ajaran ini masih ada berkat pengorbanan Al-Husain, berkat syahadahnya Imam Al-Husain. Kalau Al-Husain diam dan tidak melakukan perjuangannya, tidak melakukan revolusinya, maka Bani Umayyah telah merubah semua Islam. Yang ada adalah Islamil Umawi, bukan lagi Islamil Muhammadi. Hilang, hanyut, lenyap Islam yang ada pada saat Nabi Muhammad ketika kalau Al-Husain tidak berjuang dan melakukan revolusinya. Oleh karena itu, wa ana min Husain, berkat Husainlah agamaku ini ada, dan sampai di tahun 1446 Hijriah tahun ini. Kita masuk di bagian kedua yang inti kajian kita, ahabballah man ahabba Husaina. Bagaimana ulama melepaskan, mengkaji tentang ahabballahu man ahabba Husaina. Ada dua kemungkinan. Ulama mengatakan ala nahwil insya, ada yang mengatakan ala nahwil ikhbar. Rasulullah ingin melakukan insya seperti berdoa atau ingin mengabarkan. Yang artinya kalau ingin insya berarti seolah-olah berdoa, ahabballah man ahabba Husaina, semoga Allah mencintai sesiapa yang mencintai Husain. Itu arti yang pertama. Semoga Allah, seolah-olah doa. Rasulullah memanjatkan doa seperti ungkapan seorang yang mengatakan ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu, rahimallahu walidaik, rahmat untuk kedua orang tuamu, dan lain sebagainya. Itu disebutnya insya. Orang yang berucap ini bukan ingin mengabarkan bahwa kamu telah mendapatkan maghfirah, bahwa kamu telah mendapatkan rahmat, tapi berdoa semoga kalian yang mendapatkan rahmat. Maka ketika Rasulullah mengatakan ahabballah man ahabba Husaina, maka Rasulullah ingin berdoa mengatakan semoga Allah mencintai sesiapa yang mencintai Al-Husain. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa Rasulullah ingin ikhbar, ingin yukhbir, mengabarkan kepada kita bahwa Allah mencintai sesiapa yang mencintai Al-Husain. Yakni man yuhibbul Husain yuhibbuhullah. Siapa yang mencintai Al-Husain maka dicintai oleh Allah, dan ini dikabarkan oleh Rasulullah. Rasulullah ingin mengabarkan kepada umat ini untuk menunjukkan predikat cucunya, menunjukkan maqam cucunya, bahwa kalau kalian ingin cintanya Allah, maka gapailah untuk mencintai Al-Husain, karena kalian selayaknya cinta pada Al-Husain adalah cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan ahabballaha man ahabba Husainan, atau ahabballahu man ahabba Husainan, karena Allah akan mencintai, dan selalu siapa yang mencintai
Allah harus mencintai Al-Husain. Yang mencintai Al-Husain artinya dia mencintai Allah. Sama seperti kalimat dalam firman Allah dalam ketika Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian menginginkan maghfirahnya Allah, menginginkan cintanya Allah, cintai aku dulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ingin cintanya Allah, cintailah Rasulullah. Kalau kalian ingin cintanya Rasulullah, maka Rasulullahnya mengatakan, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena apapun atas nikmat yang diberikan kepada kalian. Allah yang telah memberikan rezeki kita, yang memberikan nikmat kita, maka kita cinta karena Allah huwa khaliquna, Allah huwa raziquna, Allah yang menciptakan kami, Allah yang memberikan rezeki kami. Maka kata Rasulullah, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah. Dan cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Dan beliau melanjutkan, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Dan cintailah ahlul baitku karena aku. Nah, ini hanya diambil oleh muslimin, pembahasan yang saya tidak ingin masuk ke dalam polemik yang ada yang saat ini lagi panas dibahas. Akan tetapi yang dimaksud qadrul mutayaqqan. Kita kan selalu bertanya apa yang pasti yang kita yakinin tentang ahlul bait. Ahlul bait berapa kali saya sampaikan di majelis ini, dan perlu pemaknaan, perlu pemahaman tentang ahlul bait. Manhum ahlul bait? Yang dikatakan ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Bahkan dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad kalimat tersebut, ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mislama qad jaa bis sunani. Siapa mereka itu? Jangan diklaim, diartikan orang-orang yang ada ini adalah darari ahlul bait, durriya daripada ahlul bait. Ahlul bait yang qadril mutayaqqan, yang kita yakini, yang sepastinya mereka mendapatkan, menyandang ahlul bait adalah yang seperti ditanyakan ketika ayatul mawaddah turun. Ketika ayatul mawaddah minta opah kepada umat ini untuk cinta kepada al-qurba, cinta kepada ahlul bait, bertanya, manil qurba ya Rasulullah? Siapa mereka al-qurba ya Rasulullah? Dijawab, qurbana am qurbakum? Orang yang terdekat dari kami atau yang terdekat dari kamu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, qurbai. Yang terdekat dariku siapa? Ada yang lebih dekat dari Rasulullah min ibnatihi Fatimah. Ada yang lebih dekat darah dagingnya, belahan jiwanya, hatinya Rasulullah, ruh allati baina jambai, ruhnya Rasulullah, wahya Fatimatu Zahra salamullahi alaiha. Maka ahlul baitnya Rasulullah laisa zaujatihi wa laisa yang lainnya, bukan juga duriyah ini, mereka adalah ahlul bait bimakna al-a'am. Lalu siapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qurba yang terdekat manhum ya Rasulullah? Hum Fatimah. Pertama kali yang disebutkan itu adalah Fatimah putriku. Hum Fatimah wa ba'luha, dan suaminya yakni Ali, kemudian wabnahuma, dan siapa? Dan dua putranya Al Hasan wal Husain. Ini adalah qadrul mutayaqqan dari misdaq predikat ahlul bait adalah mereka ahlul kisah al-khamsah. Kemudian ada hadis lainnya yang menggabungkan, yang memasukkan 9 keturunan Al-Husain. Wa tis'atil ma'sumina min dzurriyyatil Husain, dimasukkan dalam ahlul bait yang sama sehingga mereka adalah 14 maksum. Itulah mereka yang dimaksud dengan ahlul bait. Tapi mereka menafsirkan ahlul bait yang lainnya, ya silahkan saja. Tapi qadrul mutayaqqannya yang pasti, mereka yang dikatakan oleh Farasdak, hadzal ladzi ta'riful badha wa atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu. Ini seorang yang gerak-geriknya, pijakan tanahnya tahu dia siapa. Orang yang ada di Makkah tahu, Badha tahu, Makkah tahu, Baitullahil Haram tahu. Orang baik dalam keadaan hillu wal haramu, baik dia dalam keadaan ihram atau lepas dari ihramnya, tahu siapa. Laisa qauluka man hada bidhairihi. Bukan ucapan kamu ingin tahu siapa dia, kemudian kamu seolah-olah meremehkannya. Al-Arab ta'rifu man ankarta wal ajamu. In utta ahlut tuqa kanu dawi adadin
Wa in utta min khairi ahlil ardi qilahumu. Kalau kamu tanya siapa orang yang paling ahli tuqa di dunia ini, mereka gerombolan sedikit dari manusia, Muhammadin wa ali Muhammad, itulah. Kemudian kalau kamu tanya khairu ahlil ard, orang sebaik-baiknya yang ada di muka bumi ini, maka aku akan katakan mereka lah. Qilahumu. Siapa? Farazdak mengatakan bahwa cinta inilah yang menyelamatkan. Sehingga makna yang kedua, ahabballah man ahabba Husainan, adalah Rasulullah ingin mengabarkan hakikatnya cinta sama Al-Husain adalah hubbullah, cinta kepada Allah, karena tidak melepaskan, tidak terlepas antara Al-Husain dengan Allah. Bahkan Al-Husain adalah yang menghantarkan, seperti tadi pembahasan kita, kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita perlu wasithah, kita perlu perantara. Kalau anak-anak Yakub meminta perantara, padahal mereka bisa langsung meminta pada Allah, Allahumma ghfirli warhamni astaghfirullahaladzim, tapi tidak, mereka datang mengakui. Inilah, kalau Wahabi mereka mengatakan lebih baik langsung doa sama Allah. Kalau kita pecinta Ahlul Bait, kita tahu bahwa begitu kelam wajah kita karena kemaksiatan, karena perbuatan kita, maka kita minta wajahnya yang berseri-seri, yang tidak pernah melakukan dosa sama Allah. Orang-orang wujaha indallah, orang-orang yang terpandang di sisi Allah, maka kita jadikan mereka wasilah, menjadikan mereka adalah perantara kita kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu mereka lah Al-Husain. Diminta oleh Al-Imam Al-Baqir Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain alaihi salam meminta, Allahumma ij'alni, jadikanlah aku indaka, di sisimu ya Allah, yang mendapatkan darajat, yang mendapatkan maqam bibarakatil Husain alaihi salam. Ma'a'zam al-Husain, begitu agungnya Imam Maksum minta didekatkan dirinya di sisi Allah berkat jalurnya Imam Al-Husain alaihi salam. Maka kita minta, ya Rabb, jadikanlah kami adalah orang-orang yang dekat berkat Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Kemudian hari ini adalah malam, sedikit kita ceritakan tentang musibah Alilah, putri beliau yang ditinggalkan di Madinah dalam keadaan sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Putri tersebut Fatimah bint Al-Husain yang ditinggalkan di Madinah seorang diri. Kemudian ketika Bani Hashim semuanya bersiap untuk membawa pakaian mereka, membawa keperluan untuk safar, putri ini sakit, dibiarkan di Madinah, dititipkan dengan wanita yang ada di sana. Kemudian beliau mengatakan, Aba khuduni wiyakum, ajak aku bersamamu wahai Aba, ya Husain. Engkau sakit wahai putriku, tidak mungkin engkau bisa melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi kalau keadaanmu membaik dan kami masih berada di Makkah, karena Al-Husain tinggal di Makkah sampai akhirnya Dzul Hijjah. Ketika Dzul Hijjah baru beliau keluar. Perjalanan revolusi Al-Husain hanya 6 bulan, dimulai dari bulan Rajab, diakhiri dengan Muharram. Ya, ini kalau kita hitung 6 bulan tersebutlah muddah, sesaat yang diperlukan oleh Al-Husain, dan dikenal ila qiyamis sa'ah, dikenang untuk selamanya Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Allahumma ya Karim bihaqqil Husain. Mari kita di akhir ini menengadahkan tangan kita dengan membaca sebuah ayat, amma yujibul muttarra idza da'ah wa أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله اللهم بحق الحسين وأمه وأبي وجده وأخيه وذريته وبني فرج عنا فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج كل محتاج واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات والمقيمين لهذا المأتم والحاضرين, yang mendirikan majlis ini, yang hadir majlis ini, yang mendengar majlis ini, ya Rabb taqabbal minhum bi ahsani qabulik. Jadikanlah ini adalah dakhair yaumal ma'ad, jadi
hitungan yang terbaik nanti yaumul ma'ad, amal baik mereka sampai bertemu dengan mereka. Allahumma waffiqna li khidmatil Husain hatta nalqal Husain. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa khidmat Abi Abdullah sampai Allah izinkan kita berjumpa dengan Husain dan mereka ahlul bait semuanya dalam keadaan mereka ridha kepada kami. Ya Allah, sampaikanlah hajat kami, hajat dunia dan akhirat. Kalau ada yang sakit, berikanlah kesembuhan ya arhamar rahimin. Wabil khusus almarhumin yang dulunya hadir di majlis ini dan saat ini telah berada di bawah pusarah mereka, berada di bawah tanah dan kuburan mereka. Irhamhum waghfir lahum, berikanlah secerih cahaya yang ada dari majlis ini kepada kuburan-kuburan mereka. Wabil khusus samahatil ustad ar-rahil al-marhum Ahmad Rusdi ala Idrus ala hadhihi an-niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah ma'as salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.